Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, di video kali ini kita akan membahas saham lagi ya, saham yang menurut saya ada potensi rally di penghujung akhir tahun 2021 ini. Nah, apa itu sahamnya? Pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Cuman sebelum kita membahas apa itu sahamnya, saya sampaikan disclaimer yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama, sekali lagi ya, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja dan tidak ada rekomendasi beli ataupun jual. Jadi saya juga tidak bertanggung jawab atas segala keputusan yang Anda ambil di dalam video ini maupun video yang lain di channel The Investor ini. Kemudian yang kedua, metode yang saya gunakan adalah menggunakan kaidah value investing. Ya, artinya kita bicara mengenai investasi jangka panjang. Time horizonnya harus panjang. Oke, sebelum kita membahas sahamnya, saya sampaikan bahwa kami memiliki ebook ya, 35 watchlist saham, yang dimana ini adalah 35 saham yang sudah kami analisa dan menurut kami saat ini harganya masih undervalue. Saham ini cocok untuk investasi jangka menengah sampai jangka panjang ya, jadi sekali lagi untuk investasi, bukan untuk trading. Kemudian di ebook ini ada supporting groupnya yang nanti kita bisa berdiskusi dalam grup yang telah kami sediakan. Nah, untuk mendapatkannya silahkan teman-teman berlangganan melalui website kami di www.theinvestor.id. Oke, sebenarnya video ini adalah lanjutan dari video yang pernah kami upload sekitar 3 bulan atau 4 bulan lalu ya, tepatnya tanggal 4 April, di mana kita membahas mengenai prospek saham Antam dan Inco ya. Jadi video ini kita upload saat harga saham Antam itu turun ya, turun dari harga tertingginya di sekitar 3.400 sampai anjlok ke harga 2.000 ya. Dan saat itu kita upload video ini ya. Bagaimana nih prospek saham Antam ini di tahun 2021 ini. Dan saat itu kita masih belum tahu ya, karena laporan keuangannya belum ada. Waktu itu hanya laporan keuangan full year 2020 saja, kuartal satunya belum ada. Dan sekarang Antam sudah mengeluarkan publikasi kuartal 1 nih. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira di tahun ini akan rally atau tidak, seperti itu ya. Jadi kita akan bahas saham Antamnya ya, bukan Inco-nya tapi Antamnya. Oke, sebelum kita membahas fundamentalnya, kita lihat dulu nih pergerakan harga saham Antam sepanjang tahun 2020. Jadi sepanjang tahun lalu harga saham Antam naik 130%. Ya, jadi dari awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2020 itu naik 130%. Nah, di sini ya teman-teman lihat ya, kenaikannya adalah dari awal tahun sampai akhir tahun. Ini kalau kita belinya di awal tahun 2020 ya, berbeda kalau misalkan kita belinya di bottom nih di bulan Maret atau April gitu ya, lebih tinggi lagi ya. Dan di sini teman-teman perlu lihat ya, 130% ini ada fase-fase di mana harga sahamnya turun ya. Maka balik lagi nih dengan metode value investing ini. Ketika kita bicara value investing ya, kita bicaranya seperti ini, jangkanya panjang 1 tahun teman-teman ya. Jadi bukan di 2 bulan ini atau 3 bulan ini gitu. Karena masih banyak nih teman-teman yang tanya ke saya, Mas Eros, katanya value investing bagus nih, baru 3 bulan nih saham saya minus gitu. Lah ini nggak nyambung teman-teman ya, nggak nyambung teman-teman bicara mengenai value investing tapi time horizonnya cuma 2 bulan, 3 bulan, ya pasti nggak nyambung gitu ya. Pasti nggak nyambung. Kalau time horizon Anda hanya bulanan atau bahkan mingguan di mana beli saham sekarang pengennya minggu depan naik, ya Anda jangan pakai value investing yang nggak guna gitu ya. Anda lebih baik pakai technical analysis atau bandarmologi. Nah itu lebih cocok. Value investing hanya untuk investasi, sekali lagi teman-teman ya, investasi jangka panjang, maka time horizonnya harus panjang. Nah di sini ya, balik lagi ke sini, 130% dalam 1 tahun. Dan kalau misalkan dilanjutkan hold sampai bulan Januari atau Februari, itu naik menjadi 300%. Sampai akhirnya sekitar bulan Maret, harga saham Antam turun ya, turun sampai 40%. Jadi kalau misalkan nih teman-teman, kemarin Anda beli di pucuk di sini ya, di harga 3.400-an. Mungkin saat ini porto untuk saham Antam ini minus sekitar 40%. Nah, sekarang kita akan bahas nih kira-kira bagaimana kelanjutan sampai akhir tahun 2021 ini. Apakah akan naik atau makin turun lagi, seperti itu ya. Nah,
Sebelum kita bahas mengenai laporan keuangan kuartal 1 2021, kita bahas dulu nih, kenapa saham Antam naik 130% di tahun 2020. Nah, itu dulu yang penting. Ya, jadi kita belajar dari historis untuk kita bisa menentukan masa depan seperti itu ya. Alasannya ya simple, karena Antam sendiri laba bersihnya naik 494% gitu. Ya, jadi ada alasan fundamentalnya. Kita bicara mengenai saham yang aman untuk investasi, maka kita cari yang fundamentalnya juga tumbuh bagus seperti itu ya. Perusahaan Antam sendiri laba bersihnya naik 494%. Inilah reasonnya kenapa harga sahamnya juga harus naik sebesar 130% seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat video saya yang membahas Antam tahun kemarin ya, di situ memang saya akui ya, saya underestimate dengan Antam waktu itu. Jadi saya pun juga melewatkan peluang bagger di saham Antam ya. Jadi memang saya melewatkan peluang Antam ya, tapi saya juga tetap dapat bagger dari saham yang lain sih. Jadi ya nggak masalah juga gitu ya. Karena memang secara historis kinerja Antam itu sebenarnya nggak pernah bagus gitu. Sejak tahun 2013 sampai 2019 ya, kita bicara sampai 2019, itu laba bersihnya kebanyakan rugi gitu dan cenderung nggak kemana-mana. Padahal pendapatannya cenderung naik ya, sejak tahun 2017 pendapatannya naik. Tetapi laba bersihnya nggak kemana-mana gitu. Tahun 2018 ini ada lonjakan laba bersih yang signifikan. Ini karena ada pendapatan lain-lain ya. Jadi bukan dari efisiensi maupun dari kenaikan pendapatan gitu. Makanya waktu laporan keuangan ketiga terbit ya, di situ sebenarnya sudah menunjukkan nih bahwa kinerja Antam naik, tapi saya masih underestimate gitu. Ya, karena melihat historis tahun 2019, kuartal 3 labanya juga naik, kuartal 4 tiba-tiba labanya turun. Ya, gara-gara ada pemborosan di akhir tahun. Nah, makanya saya lewatkan bagger di saham Antam ini gitu ya. Nah, ternyata ada surprise gitu ya dari Antam. Di kuartal 4, laba bersihnya melonjak menjadi 1,1 triliun ya. Jadi naik sekitar 400% dibandingkan tahun 2019. Sekarang bagaimana nih prospek saham Antam ini di tahun 2021 ini? Nah, sekarang kita lihat nih kinerja dari kuartal 1 2021. Dan ternyata kuartal 1 ini Antam membukukan kinerja yang menurut saya sangat bagus ya. Terjadi lompatan kinerja di mana pendapatannya naik 77%, kemudian laba kotornya naik 189% dan laba bersihnya naik 324%. Jadi kalau semenjak atau sejak kuartal 1 saja ada lompatan kinerja, nah sekarang tinggal bagaimana nanti sampai akhir tahun 2021 ini, apakah Antam masih tetap bisa mempertahankan lompatan kinerja ini atau tidak gitu ya? Atau jangan-jangan di akhir tahun ada pemborosan lagi gitu, pemborosan kinerja. Nah, di situ kita tidak tahu ya, tapi paling nggak kita bisa jaga-jaga nih. Sejak semester atau sejak kuartal 1 saja laba bersihnya naik 300%, seharusnya sampai akhir tahun ya labanya naik 100%, masa nggak bisa sih gitu. Ya kira-kira seperti itu ya, ancang-ancangnya seperti itu. Kemudian selain dari kinerjanya ya, kinerja penjualan, laba bruto maupun laba bersih, kita lihat juga dari sisi hutangnya. Ya, hutang Antam juga menurun. Ini bagus ya, di mana rasio DER atau debt to equity rasionya di kuartal 1 ini turun menjadi 36% ya, dibandingkan di akhir tahun 2020 kemarin yang hampir 40%. Ya, dari ini saya hanya mengambil hutang-hutang buruknya saja ya, hutang-hutang bank dan penerbitan obligasi yang itu bisa menggerus laba. Dan ternyata bagus ya, di mana hutangnya turun, rasio DER-nya juga turun. Nah, kalau hutangnya turun berarti beban bunganya mengecil ya. Jadi ada potensi juga bahwa laba bersihnya bisa ikut naik seperti itu. Selanjutnya, kita juga lihat laporan cash flow ya, atau laporan arus kas dari Antam. Free cash flow dari Antam juga tumbuh signifikan ya, di mana di kuartal 1 tahun kemarin Antam hanya bisa menghasilkan free cash flow 18 miliar, sedangkan di kuartal 1 ini bisa menghasilkan cash flow 1,8 triliun. Jadi artinya ada kenaikan 9.797% untuk free cash flow dari Antam ini. Ya, ini yang juga menarik ya, artinya yang membuat kenapa Antam bisa membayar
sebagian hutangnya seperti itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai skenario ya. Kita bicara mengenai skenario sampai akhir tahun 2021 ini. Jadi yang namanya skenario itu bisa terjadi, bisa tidak ya. Jadi tergantung dengan keyakinan kita seperti itu. Yang pertama, kita lihat dulu dari kuartal 1 ya, kesimpulan dari kinerja kuartal 1 untuk Antam. Pendapatannya naik 77%, laba bruto naik 189%, laba bersih naik 324%, rasio DAR turun, free cash flow naik 9.700%. Jadi ada lompatan kinerja di kuartal 1 2021 ini. Ini ya ibaratnya sih tanda-tanda nih bahwa perusahaan Antam ini bakal ekspansi lebih besar lagi seperti itu ya. Kemudian yang kedua skenarionya ya, jika laba bersih sampai akhir tahun naik 300% ya, tadi naik 340% ya, maka proyeksi ROE sampai akhir tahun 2021 sebesar 23%. Ya, jadi kalau misalkan perusahaan Antam bisa mempertahankan lompatan kinerjanya, maka proyeksi ROE di tahun 2021 ini 23%. Ini adalah ROE terbesar sejak 2013. Ya, kalau memang bisa mempertahankan kinerjanya, sekali lagi, kalau misalkan bisa konsisten. Nah, kita lihat juga historis tahun 2020 kemarin ya, di mana ROE Antam itu hanya 6%. Tetapi harga sahamnya ditutup di 1.940, artinya dengan ROE 6% ya, PBV-nya 2,4 kalinya. Ya sebenarnya sih ini sudah premium juga ya, sebenarnya sudah premium, tapi karena ada sentimen yang kuat tadi membuat harga sahamnya naik. Nah sekarang pertanyaannya, jika ROE 2021 ini bisa nembus 23%, nah kira-kira berapa potensi harga saham yang bisa ditembus gitu? Ya anggap sajalah 2 kalinya dari tahun kemarin, maka potensi untuk nembus ke harga 4.500 itu ada gitu ya. Potensi untuk bagger dari saham Antam ini ada sampai akhir tahun 2021 ini. Ya jadi sebenarnya kita balik lagi ke kenapa saham itu bisa rally ya, terutama menggunakan kaidah value investing. Jadi di mana ketika ada lompatan kinerja ditambah dengan sentimen positif yang masuk, maka harga sahamnya akan rally. Nah sekarang tinggal nunggu sentimen mengenai nikel atau mengenai emas datang. Nah saya sih optimis gitu ya, saham Antam ini juga akan bisa kembali rally. Mengingat kalau kita lihat harga saham Antam seminggu terakhir kemarin ya, sebelum video ini dipublish ya, terakhir hari Jumat tanggal 9 Juli kemarin, itu harga saham Antam sudah mulai bergerak naik nih. Jadi di sini selama 5 hari sejak hari Senin kemarin sampai Jumat kemarin tanggal 9 Juli, harga sahamnya sudah naik 15%. Nah, sekarang apakah ini bisa dilanjutkan naik atau tidak? Ya pastinya saya juga tidak tahu ya. Untuk jangka pendeknya saya tidak tahu. Yang bisa kita tunggu adalah kita akan melihat apakah kinerjanya akan selalu konsisten ya, selalu bisa mempertahankan lompatannya sampai akhir tahun yang nantinya sentimen positif akan masuk dan membuat harga sahamnya rally menembus ATH di bulan Januari kemarin ya, di 3.400 seharusnya bisa ketembus kalau memang lompatan kinerjanya juga signifikan ya, plus ya ada sentimen yang masuk gitu. Oke, itu tadi sekilas review mengenai saham Antam ya, saham sejuta umat tahun 2020 kemarin. Apakah tahun ini bisa menjadi saham sejuta umat lagi? Nah kita tunggu ya, kita lihat market nanti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.